Halo Lia. Yeay, kita akhirnya bisa sharing-sharing ya. Eh, Oke, aku buka dulu kali ya. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Apa kabar sekalian hari ini? Untuk Alhamdulillah hari baik. ini, iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Ya aku tuh ngundang kalian ke Zoom nih karena aku pengen tahu kayak pengen berbagi gitu loh terkait dengan diri diri kita masing-masing. Oh, boleh. gimana Boleh, tuh? boleh. Aku pengen nanya tapi gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kan Boleh. kadang tuh Itu. kita juga nggak ngerti sama diri kita gitu loh. Jadi mungkin ini Iya, ya. kayak kurang memahami diri kita sendiri gak sih? Nah, aku mau nanya ya, apa sih yang paling membuat kalian takut? Terus eh, apa juga yang penyesalan terbesar kalian selama ini atau saat ini gitu? Hmm, dari Asmi dulu mungkin ya. Nah, dari Asmi dulu ya. Oke, kalau dari Asmi itu mungkin ketakutan paling besar adalah nggak masuk surga. Iya Iya, iya boleh. kan? Iya. Iya, oke. Oke, Ami. Mungkin ketakutan paling besar itu nggak jadi apa-apa sih sebenarnya. Kayak cuman ya nggak jadi apa-apa gitu. Kan punya banyak mimpi ya, tapi kayak kayak ternyata aku meskipun nggak bisa diraih, tapi ketakutannya itu ya nggak bisa jadi apa-apa. Terus kalau untuk penyesalan mungkin lebih kerasa itu karena sekarang udah kuliah. Jadi kalau kalau ada kesempatan di lain waktu, Azmi memang tidak pengen untuk merubah apapun karena sesuatu yang kita ubah juga pasti kan nggak tahu ya ke depannya akan gimana. Tapi mungkin PR dari sekarang itu mungkin kayak penyesalannya itu yang paling berdampak itu mungkin dalam bidang akademik maupun non akademik gitu kan. Mungkin kayak lebih kurang aktif aja sih, aktif dalam organisasi, dalam apa lomba, terus membaca buku, mungkin kayak gitu. Mungkin semua orang punya impian kayak gitu ya, tapi mungkin beda sih. Tapi itu kalau aku dari SD. Mungkin Hmm. kalau Aul beda, Kalau aku sih buat ketakutan ya. Ketakutanku mungkin hampir sama kayak Asmi. Kayak takut nanti nggak bisa jadi sesuatu, ini jadi sesuatu yang ya yang kita impi-impikan gitu kan. Apalagi terkadang memang seseorang itu kan prosesnya tetap berbeda-beda ya. Kadang takut aja gitu, yang ngelihat orang lain udah bisa sukses, iya bisa lebih sukses gitu. Sedangkan kita kayak kok masih ngestak aja ya di sini, kayak takut aja gitu. Takut kayak nantinya nggak bisa berhasil kayak dia juga. Walaupun mungkin tetap maksudnya karena orang tuh prosesnya beda-beda, hasilnya tetap beda. Cuman karena namanya ketakutan ya. Terus kalau buat penyesalan tuh mungkin ya itu karena kadang tuh aku sadar aku punya banyak kesempatan untuk mungkin ngambil jalan hidupku yang lain, tapi nggak aku ambil. Kayak ya lebih nyanyiin menyediakan kesempatan. kesempatan. Iya, kayak lebih seringnya menyanyiakan kesempatan aja sih. Dan itu bikin penyesalan sih buat aku. Gitu. Kalau Liana gimana nih? Kalau aku sendiri, ketakutan terbesarku saat aku tidak bisa menjalankan tanggung jawabku semaksimal mungkin gitu. Ya misalnya kita diberi kepercayaan oleh orang kan, berarti kalau kita udah diberi tanggung jawab sama orang, berarti orang itu udah percaya sama kita. Nah, tapi yang aku takutkan adalah di saat orang sudah percaya sama diri kita sendiri, sama potensi kita, sama skill kita, tapi kita tidak melakukannya secara maksimal atau bahkan kita melakukan kesalahan gitu sih. Terus untuk penyesalan ya, lebih tepatnya aku ada sih untuk penyesalan terbesarku adalah aku
tidak bernegosiasi dengan atasan aku. Ada waktu itu sebuah kejadian, aku lagi ngetes anak. Nah, di situ aku kan pertama kali, itu pengalaman pertama. Jadi di situ aku tidak bernegosiasi dengan atasan aku karena terbiasa mengambil keputusan sendiri. Jadinya sampai bekerja pun mengambil keputusan sendiri. Sedangkan di pekerjaan kan semuanya harus sesuai dengan atasan gitu. Lebih takut kayak Mungkin lebih ngecewakan kayak orang. lebih apa kayak sesuai prosedur ya, Li. Iya, mengikuti aturan gitu. Oke. Aku mau gantian nanya juga nih. Boleh, boleh. Kalau aku mau nanya, kalian itu selama ini ya, apa sih yang paling ngebuat kalian malu? Siapa dulu? Ami dulu, Gi. Oh, jadi ambil dulu ya. Iya. Kalau malu itu lebih tepatnya karena mungkin karena ini ya, karena udah dibesar-besarkan namanya, tapi ternyata zong gitu loh, kayak takut. Itu lebih ke takut ya sebenarnya. Tapi itu juga Hmm. agak malu. Kayak kayak kan aku itu eh si apa? Maksudnya kalau dibilang dari keluarga di bawah juga enggak juga. Kalau dibilang keluarga terlalu atas juga enggak gitu kan. Tapi orang tua aku dua-duanya di pendidikan gitu. Jadi kalau akunya nggak bisa apa-apa itu, kalau aku ngerasain sendiri kalau aku tuh malu banget gitu. Terus ada lagi kalau malu itu lebih ke kan sekarang kan ngekos ya, jadi apa-apa harus sendiri ya. Ya sebagai mestinya kita harus mandiri ya pembelajarannya. Tapi kadang tuh yang kayak itu tuh di tengah-tengah banyak orang tapi malu gitu loh. Kita padahal nggak ngelakuin apa-apa yang salah, tapi kayak ngerasa kalau kita ngelakuin sesuatu hal yang berbeda akan dinotis dan dikira aneh gitu. Itu mungkin adalah pemikiran-pemikiran yang berisik di kepala ya, tapi ternyata tuh orang mandang kita ya biasa aja, kayak kita tuh bukan senternya gitu. Kita ya adalah pemeran apa figuran di kehidupan orang lain, tapi kita ngerasa kalau kita ngelakuin ini kita gimana ya nanti enggak ya kayak gitu. Jadi, gitu aja sih. Lebih ke grogi sih kalau kayak di tempat umum, apalagi kayak cuman sendirian nggak kenal orang tuh. Iya, ya, ngerti-ngerti. Kalau Lia gimana? Kalau aku malunya kalau misalnya aku lagi ngejokes terus orang nggak ketawa. Itu kan jadi Karena garing kita tuh. harus ketawa ya, Ul, kalau dia Iya, ngejok. kalian harus Tapi aku, tertawa. iya, tapi aku selalu ketawa kok, Lia. Aku selalu Tertawa terus dari orang ngerti. lain nggak? Hah? Gimana? Gimana, Ami? Yang penting nggak tertawa di atas penderitaan orang lain aja sih. Iya, betul itu tidak boleh ya, teman-teman. Haram hukumnya. Jadi lebih ke itu aja ya, Lia. Iya, lebih kayak itu sih. Malu kan malu ya kalau kita udah over aktif gitu ya, tapi orang lain malah biasa aja gimana gitu. Iya. Kayak berarti kayak Kayak yang seimbang gitu. ya Hmm. Ada lagi Hmm, nggak, Li? itu aja sih kalau aku ya. Gimana? Kalau Aul sendiri gimana? kalau aku sih hampir sama tadi kayak yang Asmi ya. Kayak aku tuh malu kalau semisal kayak di tempat ramai gitu, atau mungkin di tempat umum, di publik. Terus aku sendirian. Sebenarnya bukan yang malu gimana, cuman tuh kayak malu aja kalau jadi pusat perhatian gitu loh. Sedangkan aku tuh emang orangnya nggak bisa banget buat jadi pusat perhatian. Itu sih, itu aja malunya.
kayak takut dipandang aneh kayak apa ya, padahal biasa aja gitu, nggak ada juga yang kayak mungkin sampai mandang kita aneh atau apa, cuman kayak ya itu sih ketakutan juga, cuman kayak ya malu aja gitu loh, kalau aku sih gitu. Oke. Berarti malunya ya hampir-hampir mirip ya kita ya. Iya. Iya bersama kan, kayak iya di tempat umum gitu lah. Tapi percayalah, kita tuh sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Iya, emang emang itu sih cuman pemikiran kita doang. Iya, terkadang gitu. Karena mungkin punya pengalaman sebelumnya kan, jadi makanya terpikirkan seperti itu. Hmm, Hmm, iya tidak mungkin sadar. sih bisa jadi. Oke, 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 oke. Tadi kan aku udah ngejawab duluan nih. Ya, Iya, terus terus kok kok agak nge-freeze ya, Dan malah, Ami? apakah Anda sedang bermeditasi? astagfirullah. Oh iya ya Allah. Sinyalnya mungkin ya, guys. Apakah ada yang membuat kalian marah gitu? Apa sih yang membuat kalian marah? Kan biasanya ya dominan orang tuh yang diingat adalah kemarahan. Iyalah, itu udah dipengaruhi setan yang terkutuk. Gimana gimana? Siapa dulu? Gimana? Awal dulu kali. Lihat Sweet, sweet. Atau aku. aku, siapa aja? Sweet. Atau dua, tiga. Ganti kan. Yuk. Lihat lihat dulu ya, lihat dulu. Ayo udah. Kalau aku hal yang membuat marah kalau misalnya ada orang lain yang kita tuh nggak suka kalau dia ngelakuin itu, tapi dia tetap ngelakuin. Lo kan marah ya, tapi aku marahnya cuma ngebatin aja sih, nggak aku tegur atau nggak aku apa-apain gitu. Jadi kayak Hmm, ngeyel gitu ya. Ya bisa bisa marah, tergantung siapa yang ku hadapin dan tergantung situasi apa yang ku hadapin gitu. Kalau memang situasinya yang bisa kita bikin marah ya aku marah sih. Mungkin secara verbal ya, bukan non verbal yang melempar-lempar barang atau apa segala macam. Karena saya sangat menyayangi barang-barang saya. Saya membelinya Mahal dengan sekuat soalnya. tenaga. Jadi saya tidak mau melemparnya. Itu terus eh itu sih tergantung situasi dan orangnya. Kalau orang-orang yang udah kenal sama aku banget, nah itu aku bisa selagi aku bisa marah berarti aku cuman marah biasa. Tapi kalau aku udah ngediemin atau apa segala macam itu udah kecewa banget gitu. hmm, Oke, mungkin Al gimana? kalau aku hampir sama mungkin ya kayak eh, Lia. Mm-mm. Aku kalau aku tuh lebih ke marah kalau ada orang yang mungkin bertentangan gitu, entah itu mungkin pemikirannya atau kayak perlakuannya gitu sama yang kita yakinin, entah yang kita pikirin gitu ya. Kayak ngerasa Mm. masalah gimana ya? Kayak kita tuh mungkin udah yakin, udah memahamin tuh A gitu. Tapi dia tuh kayak kekeh aja. Enggak sih B, dan maksudnya bertentangan banget gitu. Jadi kita kayak ngerasa kok kok gini sih? Kayak aku mungkin lebih ya egois sih, kayak enggak enggak apa ya? Enggak mau ada orang mungkin nggak sejalan gitu sama aku. Itu sih. Kalau aku pun marah juga kebanyakan sih diem, kayak lebih mendem. Cuman ada beberapa yang mungkin sampai keluar dalam bentuknya verbal gitu ya. Mungkin kayak ngomong kasar atau apa segala macam. Tapi kalau semisal kayak perilaku sih enggak. Ngelempar-ngelempar barang juga enggak sih. Enggak sampai yang kayak gitu. Oke, oke. Itu Berarti guys. kurang lebih gitu ya Al. Kalau udah Iya, Al ada tambahan? tidak cukup. Ami gimana? Kalau lagi marah, apakah Anda akan mereok, Oh. mengakhiri TS Anda? Tentu saja.
Gimana? Belum, belum. Jadi tuh dulu SD turun ke bawah itu apa-apa langsung dipukul gitu loh. Karena aku emang nggak bisa sama kata-katanya. Ah, Tuh. Kedua, mungkin karena faktor budaya ya. Jadi aku tuh terbiasa dengan apa yang aku rasain ya, apa yang aku ngomong, apa yang aku rasain ya itu yang aku akan apa kasih tahu gitu. Mungkin kalau di Jogja tuh lebih kayak pendem atau kayak simpan hmm. dulu kan. Nah, tapi kalau dari aku sendiri sih mungkin kayak gitu ya. Kalau aku nggak terlalu suka, mungkin emang ada rasa nggak enak ya sebenarnya kayak "Ih, nanti kalau aku dengar kayak gini gimana ya gitu. Apalagi kalau kita dikritik gitu kan. Jadi kan kita kayak cuma udah punya pedoman nih, tapi kita dikritik kan kayak Hmm. Langsung kayak nggak enak gitu ya kalau itu tuh merasa udah bener tapi orang ngeritik tuh gimana gitu. Ya kan? Kayaknya ada gangguan ya dari Iya, dia Asmi. trouble. Trouble. kan, misalnya masih emosi kan, kayak kok dia Hmm. kayak gini sih. Nah tapi mungkin kayak mungkin dipendam dipendam sih lebih kayak dikelola dulu emosinya, terus dipikirin dulu. Oh ternyata dia tuh kritikannya membangun apa menjatuhkan gitu. Nah, misal menjatuhkan ya, saya bisa membalikkan lagi gitu. Kalau membangun ya mungkin bisa diterima gitu. Tapi mungkin agak nanti ngomong ke dianya langsung kayak aku lo nggak suka cara kamu kayak gini. Mungkin kamu bisa lebih apa ngomongnya di privat gitu. Itu sih Iya, biar kalau nggak marah. biar nggak Tapi memalukan orang. iya, tapi kalau untuk verbal yang mengeluarkan semua jenis nama binatang itu mungkin agak enggak sih. Dan juga tidak melempar barang ya karena merasanya mahal jadi harus dikasih sayang. Sebenarnya sih menurut aku cara Asmi itu bener-bener aja. Cuman mungkin emang lebih kayak kalau kita marah tuh harus ngeluarinnya mungkin harus tetap dalam keadaan adem gitu ya. Kalau enggak mungkin emang lebih ngontrol aja biar kalau kita kayak ngutarain tuh mungkin bahasanya atau kata-katanya tuh bisa lebih kayak gimana ya bersahabat gitu ya mungkin. Tapi bagus ya kayak cara Asmi maksudnya kayak lebih suka langsung diluapin gitu daripada dipendem. Iya, memang perlu kayak gitu. Iya perlu, tapi kayak Ngomong susah sih guys. kayak apalagi kayak semisal ada orang yang emang klub kan kayak aku ngerasain ini dia ngedukung kalau perasaan kita tuh sama gitu. Tapi tuh Nah, kadang-kadang kita juga butuh yang kayak harus meyakinkan kita bahwa oh kritikan itu membangun buat kita loh. hmm, Iya, tetap sebenarnya tuh harus. iya tergantung pola pikir kan. Kayak terkadang ada situasi yang membuat kita berpikiran, kok ada yang kritik aku, emang aku salah. Dan ada juga situasi di diri kita yang beranggapan kalau kita tuh memang perlu kritik. Oh, dan kita malah berterima kasih sama orang yang mengkritik kita gitu kan. Dan Iya. kadang kalau kritikan diberikan ke kita kan kita langsung emosi ya. Jadi mungkin harus dicerna dulu kritikannya itu berupa apa membangun atau Mm-mm. menjatuhkan. Tapi jujur aku dulu pas SD itu silent treatment. Jadi mendem aja. Tapi ya nggak enak guys kalau cuma mendem tuh. Jadi Iya sebisa mungkin sih. Soalnya iya, soalnya aku juga merasakan itu sekarang. Kayak emang selain treatment tuh nggak enak. Lebih enak ya, ya udah diutarain aja langsung kalau emang ada masalah. Kalau bisa pun sama orang yang punya masalah diutarain. Cuman kayak karena mungkin udah kebiasaan kali ya. Jadi kayak ya mungkin itu adalah norma ya jadinya kayak mm gitu. Mungkin sama juga kayak ya kalau kita tuh lagi sedih atau apa gitu. Cara ngeluapinnya mungkin berbeda-beda kan.
Ada Iya, yang marah atau yang ada yang marahnya secara verbal, ada yang ngeluapnya secara verbal, ada juga yang ngeluapnya secara non verbal. Nah, kalau kalian sendiri kalau lagi sedih gimana? sedih. Mm-mm. Aku atau Asmi dulu? Siapapun, aku kali, soalnya Ami nge-freeze. Dia lagi bermeditasi. Kayak hal yang membuat aku sedih atau kalau aku sedih itu gimana? Mm-mm. Apa? Apa yang paling membuat kamu sedih? Oh, apa yang membuat aku paling sedih ya? Paling kalau menurut aku karena aku nggak bisa lebih ke diriku ke orang lain sih. Kayak mungkin perlakuan aku atau semisal kayak gimana ya? Aku tuh mungkin belum bisa jadi pribadi yang baik atau mungkin lebih berguna gitu buat orang lain. Jadi kayak lebih ke ngerasa kurang aja. Jadi itu yang membuat aku sedih. Hmm, berarti kalau misalnya, berarti Al merasa sedih kalau misalnya diri Al tuh tidak sesuai dengan apa yang Al harapkan gitu ya. Iya, dan maksudnya nggak bisa yang mungkin berpengaruh gitu loh buat orang di sekitar aku atau lingkungan aku. Hmm. Tapi pernah nggak sih Al tuh sedih yang benar-benar sedih banget? Yang bahkan saking sedihnya tuh udah nggak bisa terpendam lagi. Aku sih kadang itu kalau yang sampai nggak bisa mendem sih enggak. Cuman kayak mungkin karena aku itu entah karena amarah, entah karena sedih atau apapun dipendem, itu kan jadi menumpuk-numpuk terus. Mm-mm. Dan itu kadang kayak ngebikin aku tuh jadi moodnya atau suasana hatinya tuh bisa kayak sedih tuh berhari-hari. Hmm. Karena itu karena terlalu mendem kan. Mm-mm. Aku sih gitu. Mungkin Asmi sudah Iya guys, jadi saya terlempar ya tadi Iya, terlempar kemana Anda? ke Mars. Soalnya kalau di bumi udah sama orang-orang yang Ya, serasa milik bumi. ya cukup Asmi. Jadi gimana Asmi? berarti itu yang bikin Gimana asik tadi? Ipo. Gimana tadi pertanyaannya? Apa yang paling membuat kamu sedih? Hmm, apa yang paling membuat sedih? Sebenarnya tuh problematikanya tuh karena aku dulu ngerasanya aku anak kedua. Itu Hmm. yang membuat aku banget gitu. Karena aku ngerasa itu ya apa adikku tuh cowok sendiri terus mendapat semuanya gitu kan. Nah terus kalau aku tuh kadang-kadang emang parenting orang tua aku emang baik, cuman mungkin kadang-kadang ada kalanya kita kayak nggak suka gitu kan, kayak kita punya keinginan sendiri tapi nggak dibolehin. Dan aku itu biasanya adalah anak yang sangat-sangat nurut, asik. Oke. Tuh. Boleh. Jadi ketakutan ya, Sedih, sedih, sedih. ya sedih. Mungkin itu sih sedihnya karena kok aku jadi anak kedua sih gitu. Itu itu sampai bertahun-tahun dan mungkin bisa bisa bukan bersyukur. Iya sih bisa bersyukurnya karena memang anak kedua. Jadi dulu kayak di pressure gitu loh. Mm-mm. Sebenarnya tuh kalau aduh, kalau ngomong-ngomong ke sini sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak ada bukan dorongan sih, nggak ada tuntutan apa-apa. Tapi cuman aku ngerasa yang kayak aku harus lebih dari kedua saudaraku gitu. Sebagai anak tengah yang baik, manja dan imut harus harus seperti Eh, itu. Gitu deh. Gitu. Oke. oke. Kalau Kalau Lia aku sendiri gimana nih? rasa sedih kalau misalnya dibanding-bandingin sama orang lain sih. Dulu ya, kalau dulu tuh itu. Kalau sekarang udah bisa nerima sih.
Tapi tetap bisa sedih gara-gara itu. Nah, jadi kalau misalnya dibanding-bandingin kan setiap orang punya potensinya masing-masing ya. Nggak semua orang Iya. sama. Semua apa manusia tuh unik kan. Kayak kita memang nggak bisa di bidang itu ya udah gitu. Nggak usah dipaksa. Orang lain bisa di bidang itu ya berarti memang mereka bisa di bidang itu. Tapi apakah mereka bisa di bidang yang kita kerjakan saat ini kan juga belum tentu. Jadi sedih sih Hmm, sebenarnya kalau dibanding-bandingin gitu. Apalagi kalau sama Hmm. orang tua sendiri kan ngebanding-bandingin agak gimana iya. gitu. Iya Hmm. sih, benar. Itu Ji, Pasti itu semua orang sih, semua orang pasti bakal ngerasa sedih kalau Betul. dibandingin entah iya. sama siapapun itu. Mm-mm. Kalau aku sih itu aja. Hmm, oke. Aku ada nih pertanyaan terakhir ya, Boleh? karena kayak emang dari tadi kita membahasnya yang negatif, terus yang kurang-kurang gitu gak sih? Iya. Sekarang terakhir nih, aku mau tanya ke kalian, kalau yang paling nih membuat kalian bahagia itu apa? Coba dulu nih, Ami, kita sweet. Nge-freeze lagi. Gak ada, dia sih Kalau meditasi. Ah, gimana? oke oke, aku duluan apa kamu duluan? Kamu aja. Batu gunting. Oke, kalau dari Aziz sendiri intinya masuk surga, amin. Amin. Ya, oke, oke Tarik sih. aku ya, tarik aku juga. Amin. Bismillah. Terus kalau untuk yang itu kan untuk kesananya ya masih jauh banget. Kalau Hmm, bahagia itu kita eh, yang sederhana itu ada yang ngenotis gitu. Tapi nggak juga sih. Sebenarnya tuh lebih ke bahagia ketika apa yang kita impikan dengan apa yang kita kerjakan itu tercapai. Oh Jadi iya. sejalan gitu. Mm-mm. Jadi ekspektasinya terwujud. Iya. Karena kan sudah terencanakan kan, dan kita berharap sama hal itu. Benar. Apalagi pencapaian terbesar adalah ketika nggak mager ya, teman-teman. Iya. Dan semua Sebagai makhluk bener, kos, bener, bener banget, bener. dan, dan semua sebagai makhluk pekerjaan kos, yang semua pekerjaan yang berbaris di belakang tuh sudah terselesaikan. iya Hmm, benar, itu bahagia sekali. Apalagi bisa tidur tanpa tugas itu tanpa laprak apa, itu adalah hal yang paling membahagiakan ya. paling bahagia banget itu, tenang hidupnya kan. Iya. Iya, mungkin karena masih studi ya jadi mikirnya masih itu. Mungkin kalau nanti udah kerja kan bahagia itu ketika mendapat duit yang banyak, tapi Betul. bermanfaat. Kita harus Oke, realistis. itu dari saya. Oh iya, jangan lupa bahagia itu ketika mendapat pasangan yang emang tahu kuadratnya. Gak cuma nuntut tapi bisa juga eh, apa jalannya sama-sama gitu. Ya, Semangat mencari pasangan guys. kayak ini kan, kayak wewenangnya itu nggak patriarki, nggak matriarki kan. Ya. Oh ya, mungkin Dua-dua kalau ya. udah nikah, mungkin kalau nikah lebih yang kayak dapat mertua yang nggak harus campur. Itu jawabannya. Mungkin Eh, lihat dulu lah. oke, kalau Kelia gimana nih? Kalau aku bahagia tuh sebenarnya apa yang aku lakuin dan aku seneng lakuinnya itu aku bahagia sih. Even hal-hal kecil kayak misalnya cuman cuman makan di apa makan somai. Kalau kita lagi seneng ya aku bahagia gitu. Terus ini tentang duniawi ya. Kalau Ami kan tadi langsung mencetuskan tentang akhirat gitu ya. Apa sih tidak bahagia Ya, masuk surga? iya sih. Iya, maksudnya itu. Kalau aku Oke. mungkin untuk kebahagiaan terbesar kalau misalnya apa yang aku impikan sudah terwujud ya. Dan aku bisa mengembangkan diriku lebih jauh lagi, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri aku dan bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Sama aku udah bisa mengontrol diri terhadap
situasi yang aku hadapin, entah situasi yang buruk atau baik ataupun situasi yang mengancam gitu. Karena kalau kita udah Oke. sampai di tahap itu berarti kita sudah bisa mengaktualisasikan diri kita gitu. Mm-mm. Mungkin itu sih kalau dari Ya, aku. ya. Kalau dari awal sendiri gimana nih? Kalau dari aku tuh bahagia kalau semisal orang lain tuh bahagia karena aku. Ya Hmm. kebalikannya kayak tadi sedih lah. Kalau sedih itu kan karena perilaku aku yang mungkin gak bisa bermanfaat atau mungkin nyenengin orang lain. Kalau semisal bahagiaku ya apapun perilaku orang, pemikiran orang itu bisa bahagia karena aku. Kayak ya timbal Hmm. baliknya aja sih. Aku lebih kayak gitu. Kalau yang iya masuk surga itu pasti itu semua kayak kalau mungkin punya duit banyak juga itu pasti bikin bahagia. Itu pasti guys. Nggak mungkin nggak ada orang yang bahagia kayak gitu. Ah, Gitu. Tapi Itu aja sebuah sih. tapi sebuah kebahagiaan juga itu sih dapat teman-teman yang baik gitu. Makasih ya guys. Betul. Betul banget. Oke, mungkin buat penutup kita di siang hari cerah dan tidak hujan ini, ya. alangkah baiknya kalau kita memberi motivasi kepada eh, satu sama Teman-teman. lain. Mungkin bisa dari Lia dulu karena Lia yang memulai ya. Lu yang memulai, aku mengakhiri. Oke, kalau Asik. kalau motiv- motivasi aku ada motivasi dari aku ya untuk kita semua tuh apapun yang terjadi, tolong jangan menyerah, tetap berjalan sesuai dengan tempat masing-masing, jangan apa ya, ingat kalau kita datang ke sini tuh bukan dengan tujuan apapun, tapi tujuan kita adalah mencari ilmu. Jangan lupa dengan tujuan awal kita datang ke sini, jangan lupa masih punya orang-orang di belakang kita yang selalu support kita, jadi jangan pernah menyerah. Gitu sih. Oh ya, sama satu lagi, jangan terlalu menggantungkan diri kita sama orang lain, karena orang lain belum tentu bisa kita andalkan. Gitu. Oke, Oke. baik. Untuk Aul nih, gimana nih? Kalau aku ya buat kalian kayak apapun itu, apapun yang terjadi, apapun yang kalian rasain, semuanya eh, selalu cerita ke kita. Entah itu teman-teman dekat kalian, entah itu orang yang dianggap dekat sama kalian, entah orang tua atau apapun, tetap ceritain. Kayak jangan dipendam sendiri, guys. Itu sih juga buat aku juga sih ya, karena emang susah nyatanya buat apa itu cerita. Tapi sebisa mungkin kayak jangan nganggap kita tuh sendiri lah. Mungkin kalau kayak Lia jangan terlalu ngegantuin ke orang lain. Kalau aku pun harus uh, di luar kayak kita harus mandiri, jangan nganggap kita sendiri gitu. Masih Iya. ada kayak orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang sayang sama kita tuh selalu nge-support kita. Gitu. Terakhir dari aku. Wih. Yeay. Mungkin kalau dari aku tuh mungkin punya sejuta tempelan di dindingku yang eh, Azmi jangan lupa ini ya, Azmi jangan lupa ini ya, Azmi jangan lupa itu. Tapi mungkin yang paling aku eh, suka itu dari satu lagu yang Troopers. Kalau kalian mau denger itu bagus banget. Itu aku dapat dari film Trolls. Jadi itu ada satu liriknya itu bilangnya so don't be afraid, let it show your true color are beautiful. Jadi apapun warna kalian, kalian tetap cantik dan uh, kalian tuh hebat sudah sampai di titik ini. Gitu. Yeay. Mungkin itu saja Yeay. dari. Oke. Yeay, seru Oke, ya. Terima guys, terima kasih kasih. buat hari ini. Makasih teman-teman. Makasih Mungkin kita guys. harus tepuk tangan ke kita sendiri dulu. Iya. Oke deh.
Mungkin Zoom-nya juga udah mau habis, jadi aku akhirin ya. Oke. Terima kasih Oke, udah dah. berpartisipasi. Sampai ketemu nanti. Bye-bye. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.